Setiap hari, kita mungkin menghadapi situasi darurat seperti tersedak, cedera ringan, atau kecelakaan. Contohnya adalah kecelakaan lalu lintas yang menjadi salah satu penyebab utama cedera dan kematian di Indonesia. Sayangnya, banyak korban kecelakaan tidak mendapatkan pertolongan pertama yang memadai karena kurangnya pengetahuan masyarakat. Kebanyakan orang hanya menelpon ambulans, namun pelayanan ambulans sering terkendala karena akses yang lambat. Selain itu, banyak yang enggan memberikan pertolongan karena takut tertular penyakit, melakukan kesalahan, atau menghadapi sanksi hukum. Hal ini menambah urgensi pentingnya edukasi pertolongan pertama di masyarakat. Oleh karena itu, kami dari tim Sri Kantri, yakni Ayu Krisna, Wita Putri, dan Ferry Fujita dari Universitas Udayana, terinspirasi untuk mengembangkan desain aplikasi First Aid yang dirancang khusus sebagai aplikasi penyedia pelatihan dan media pertolongan pertama. Aplikasi ini bisa diakses kapan saja dan di mana saja, serta menawarkan fitur-fitur utama seperti chatbot pertolongan pertama yang memberikan panduan cepat, pelatihan online dengan materi relevan, informasi pelatihan offline dengan sertifikasi, fitur SOM untuk bantuan darurat, dan kartu informasi medis yang mudah diakses. Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan Ratna. Ratna adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat peduli dengan kesejahteraan keluarganya. Ia tinggal di kota yang penuh kemacetan bersama 2 orang anak, suami, dan mertuanya. Baru-baru ini, salah satu anggota keluarganya pernah mengalami kondisi darurat yang membuatnya merasa cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Menyadari pentingnya pengetahuan tentang pertolongan pertama, Ratna pun kemudian menemukan aplikasi First Aid. Pertama, saat membuka aplikasi First Aid, Ratna akan masuk ke landing page aplikasi. Jika Ratna memiliki akun, maka dia bisa langsung masuk. Apabila belum memiliki akun, Ratna bisa menekan tombol daftar. Selain itu, Ratna juga dapat masuk maupun daftar melalui akun Google, Facebook, atau Apple ID. Jika memilih masuk, Ratna diminta untuk mengisi email dan kata sandi terdaftar. Bila lupa dengan kata sandi, maka Ratna dapat mengisi kode OTP sesuai dengan yang dikirimkan melalui emailnya. Dia akan diminta untuk mengisi kata sandi baru dan kemudian masuk kembali dengan kata sandi baru. Jika memilih daftar, Ratna dapat memasukkan email dan kata sandi yang ingin digunakan, serta konfirmasi kembali kata sandinya. Lalu, Ratna diminta untuk mengelola perizinan aplikasi dan personalisasi untuk mengetahui dan menganalisis kebutuhan Ratna. Bila Ratna memilih untuk tidak mengisi personalisasi, maka dia dapat mengisinya nanti. Ratna segera diarahkan pada halaman beranda dan diberikan tutorial singkat dari penggunaan aplikasi. Beranda terdiri dari tombol notifikasi, SOS, rekomendasi First Aid berdasarkan personalisasi, dan First Aid cepat yakni materi singkat. Jika saat ini Ratna dalam kondisi darurat, Ratna dapat segera menuju laman darurat. Pada laman ini diberikan nomor telepon darurat yakni 112 dan Ratna juga dapat mencari opsi nomor telepon darurat lainnya. Ratna dapat langsung memeriksa konten darurat yang disediakan atau bisa langsung melakukan percakapan dengan chatbot yang akan membantu untuk memberikan diagnosa darurat. Chatbot akan memberikan pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Namun, Ratna dapat memilih untuk langsung mengetikkan permasalahannya atau dengan menggunakan voice note. Setelah selesai menceritakan gejala dari korban, Ratna dapat menekan selesaikan percakapan dan chatbot akan secara otomatis memberikan hasil diagnosa serta ringkasan percakapan. Pengguna dapat langsung melihat konten darurat yang relevan dengan hasil diagnosa. Ratna dapat mengaktifkan kartu yang dapat di-scan, sehingga jika Ratna dalam kondisi darurat dan memerlukan pertolongan, relawan dapat melihat kartu tersebut dan melakukan scan untuk mengetahui informasi rekam medis korban sehingga dapat menyesuaikan dengan pertolongan pertamanya. Ratna dapat mengisi data kartu berupa data pribadi dan data riwayat penyakit. Jika Ratna tertarik untuk menjadi relawan, maka Ratna dapat mengisi sertifikasi dan mendaftar menjadi relawan. Namun, jika Ratna saat ini sedang membutuhkan relawan yang berada di dekatnya, maka Ratna dapat segera menekan tombol SOS yang terletak di kanan atas layar. Ratna kemudian akan mendapatkan satu relawan yang akan membantunya. Di sisi lain,
Samuel sebagai relawan akan menemukan posisi Ratna dan segera ke lokasi tersebut. Masing-masing relawan dan korban dapat saling menghubungi satu sama lainnya. Jika sudah aman, Ratna dapat menyelesaikan SOS. Ratna dapat mempelajari materi pelatihan pada laman pelatihan. Pada laman ini pula, Ratna dapat melihat informasi terkini dari pelatihan offline maupun informasi sertifikasi. Dalam satu topik terdapat beberapa bagian. Penyampaian materi dilakukan dengan media video, gambar, dan teks yang mudah untuk dipahami. Setelah selesai, Ratna akan diminta untuk melakukan kuis untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Ratna. Kemudian, Ratna dapat mengetahui skor dan melihat review kuisnya. Ada pula beberapa materi yang dapat diakses dengan cepat. Pada laman profil, Ratna dapat mengubah data diri berupa data pribadi dan data kerabat. Kemudian, Ratna dapat melihat sertifikasi yang sudah diunggah dan mengetahui keaktifan dari sertifikasi yang diunggah. Pada pengaturan, Ratna dapat mengelola kembali perizinan aplikasi, mengelola penyimpanan dan data, serta mengelola akun yang dimiliki Ratna. Pada laman profil ini, Ratna juga dapat mengakses bantuan, kebijakan privasi, serta keluar dari akun. Sekian demonstrasi dari kami, terima kasih.